Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada siang ini untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan semuanya, dari kita dan semua pemirsa dan semua pencinta dan pendukung channel ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang esensi puasa itu adalah untuk mencetak, mengkader, memproduk menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada semua pencinta dan pendukung channel ini. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semuanya dan kalian semuanya menjadi penyiar-penyiar Islam, menjadi penyambung-penyambung silaturahim antar kita, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dan pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di konten ini saya akan menanggapi dan akan merespon dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari konten sebelumnya, yang mana kita di beberapa konten sebelumnya telah membahas beberapa tema-tema kajian. Mudah-mudahan tema itu ada manfaatnya, dan sekarang kita akan mengomentari dan akan merespon dari berbagai pencinta dan pendukung channel ini, yang mereka pertama ada beberapa hal komentar pertanyaan yang akan kami jawab dalam konten ini. Yang pertama dari saudara Ivan, dia bertanya kepada saya khususnya sebagai narasumber di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara Mas Ivan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaannya mudah-mudahan bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya Ustadz, iya, hukum pacaran Ustadz di bulan puasa tanpa bertemu cuman chattingan Ustadz katanya, atau melalui WhatsApp atau melalui media lainnya, dosa tidak ya Ustadz? Apakah sekiranya itu merusak puasa kita atau tidak? Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Ivan. Kami akan merespon pertanyaan saudara. Mudah-mudahan saya dan juga Mas Ivan dan juga semua pecinta channel kita ini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang masalah pacaran, bahwa sebenarnya di dalam Islam itu adalah tidak ada istilah pacaran. Di dalam Islam itu ada namanya khitbah, pertunangan. Jadi memang Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Ilal ayah. Memang zuyyina lin-nas, manusia itu memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala hubbus syahawat, cinta, keinginan-keinginan,
minan nisa, dari perempuan, wal bani, dan keturunan dan lain semacamnya. Bahwa memang fitrah manusia memang saling mencintai. Wajar, normal kalau laki-laki cinta kepada perempuan cinta laki-laki, itu normal, itu fitratul insan, fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa diberi cinta? Karena hidup tanpa cinta itu, kata seorang penyair, hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Maka manusia hidup dunia tanpa percintaan, maka akan hampa kehidupannya. Maka dengan adanya percintaan, maka lahirlah generasi-generasi penerus kita. Si A laki-laki cinta pada perempuan, si perempuan cinta pada laki-laki. Tapi cinta itu harus dibingkai dengan syariat, dibingkai dengan kebenaran. Kalau cinta itu tidak dibingkai dengan kebenaran, maka nanti akan istilah namanya kumpul kebo dan semacam itu, dilarang oleh Islam. Kemudian Ustaz, bagaimana saya? Katanya pertanyaan barusan, saya puasa Ustaz, saya tidak pacaran, cuma chattingan. Perlu kita lihat apa motif dia beli itu. Motifnya apa saudara Mas Ivan itu? Chattingan itu apa sekedar cuman perkenalan, ta'aruf? Apa chattingan itu ada istilahnya maksud di balik itu? Kalau cuman sekedar chattingan biasa, ya ta'aruf, perkenalan biasa, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam Al-Qur'an jelas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya saya, katanya Allah, kami, katanya Allah, menciptakan kalian min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Jadi manusia itu dicipta laki-laki perempuan. Min dzakari wa unsa wa ja'ala bainakum syu'uban. Wa ja'ala bainakum syu'uban. Allah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kemudian lita'arafu, tujuannya agar saling kenal mengenal. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada ras ini, ada etnis ini semacamnya, ada etnis Madura, ada etnis Jawa, ada Bali dan semacamnya. Lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Apa artinya? Bahwa memang manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Bahkan kalau kenalnya itu dalam rangka untuk menambah persaudaraan, itu memang dianjurkan. Menambah bersaudara, menambah silaturahim, itu memang dianjurkan, sunnah, boleh-boleh saja. Jadi kalau chattingan saudara, mohon maaf dan tanda kutip, niatnya untuk silaturahim, untuk menambah saudara, menambah ikatan persaudaraan yang tambah baik, yang asalnya dulu kita temannya cuma di rumah, tapi dengan adanya media sosial kita temannya semakin banyak. Dalam rangka tuhnya silaturahim, no way, no problem, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka chattingan saudara itu ada semacam niatan-niatan tidak baik, dalam rangka pacaran, apalagi niatnya coba sampai nanti ingin bertemu dan kumpul kebo sehingga terjadi namanya perzinahan dan semacamnya, naudzubillah, itu yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau memang saudara mencintai perempuan, silahkan. Ada aturan Islam itu khidbah, silahkan datang ke orang tuanya, diminta secara baik-baik, kemudian pertunangan selesai, kemudian ketika memang dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada kecocokan, setahun, silahkan masuk pada pintu pernikahan. Itu dalam Islam. Jadi Islam itu tidak menafikan cinta. Islam itu membolehkan percintaan. Memang fitrah manusia, siapa yang tidak cinta kok. Memang Allah menjadikan semua manusia itu cinta. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan cinta hidup menjadi bahagia. Tapi cinta itu harus dikuasai. Bukan kita diperbudak oleh cinta. Cinta itu harus ada norma-norma agamanya. Tapi ketika cinta sudah tidak berlandaskan agama dan norma-norma yang benar, maka cinta akan menghalalkan segala cara. Dengan alasan cinta nanti terjadi perzinahan. Dengan cinta sehingga banyak nanti aborsi, bayi-bayi, tunas-tunas bangsa yang harus mereka menjadi generasi kita, kemudian dibunuh semacamnya. Kenapa? Alasan cinta. Oleh karena itu marilah kita jangan cuma karena alasan cinta, alasan ini cinta, sehingga menghalalkan segala cara. Islam adalah agama yang rahmatan alamin, agama yang menghormati nilai-nilai manusia. Islam adalah agama yang sangat mengetahui kebutuhan manusia. Ketika kita cinta, silahkan dibingkai dengan syariat, dikhidbah, di pertunangan, kemudian cocok, kita langsung masuk ke pernikahan. Makanya itulah disebut dengan cinta yang sesuai dengan norma syariat,
Sehingga ketika dibingkai dengan pernikahan, maka jadilah yang disebut dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, cinta yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian intinya pertanyaan adalah bahwa cinta boleh, silahkan. Anda cinta siapapun silahkan. Tapi ingat loh ya, perhatikan, cinta kepada yang bukan mahramnya, bukan sejenisnya. Kalau sejenis tidak boleh. Jadi cinta laki-laki pada perempuan, jangan perempuan sama perempuannya. Laki-laki sama laki tidak boleh. Nanti menuntut nanti laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan untuk perempuan, tidak boleh. Itu menyalahi kudrat manusia, menyalahi kudrat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Tapi ketika cinta, tolong kita dibingkai dengan syariat, dibingkai dengan aturan, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul terhormat. Manusia betul sesuai dengan karakter yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, untuk komentar berikutnya ada pertanyaan yang kedua ini dari komentator ini ya, tentang pertanyaan juga ini, mudah-mudahan pertanyaannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini pertanyaan dari Ayu Hasan dari hamba Allah. Gimana nih Ustadz dengan membatalkan puasa dengan cara minum atau makan untuk menghindari kafarat dalam hal untuk jima? Kan sebelumnya kan dibahas Ustadz bahwa yang batal puasa itu ada yang ada kena denda, ada yang tidak kena denda, kan begitu Ustadz. Apakah hal itu termasuk dalam kemaksiatan? Soalnya kalau tidak jima ini Ustadz berbahaya katanya. Ini maksiat, bisa-bisa lebih fatal Ustadz. Nafsu sudah tidak kuat katanya. Apakah masuk udzur? Terima kasih dari pertanyaan yang kedua dari Mas Ivan. Begini Mas Ivan, saya respon ya dari pertanyaan Mas Ivan, bahwa di konten sebelumnya kita telah membahas membatalkan puasa itu kan ada yang kena denda dan tidak kena denda, kan begitu. Jadi kalau membatalkan puasa itu karena udzur, karena sakit umpamanya ya, haid atau karena musafir dan semacamnya, maka dia tidak kena kafarat, tidak kena denda, cukup mengganti di hari-hari yang lain. Itu begitu Mas Ivan. Jadi kalau Mas Ivan 3 hari hutangnya, berarti nanti diganti 3 hari. Kalau seminggu begitu seterusnya. Kemudian ada yang kena kafarat, kena denda. Jadi sengaja membatalkan puasa karena kena denda. Akibatnya kena denda seperti apa? Seperti berjima di siang hari Ramadan. Jima itu kan boleh Ustadz. Iya boleh karena memang istrinya sendiri. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan itu membayar kafarat. Karena memang tidak boleh. Kalau malam hari silahkan. Mau 2-3 kali, 10 kali, no silahkan. Itu kan memang sudah halal. Tapi ketika siang hari tunggu dulu. Bersabar dong, bersabar kan begitu. Nunggu nanti beduk bulan adzan selesai. Kita boleh seperti itu. Bahkan berbuka itu boleh. Berbuka dengan istri itu boleh. Kemudian Ustaz gimana istilahnya, kan ini namanya dalam Islam itu namanya khilah, rekayasa, menghindar dari kafarat. Kalau kaul Syafi'iyah mengatakan memang bahwa yang membatalkan puasa dengan jima itu maka membayar kafarat. Kalau dengan makan katanya itu tidak membayar kafarat. Tapi kalau kita mengikuti madhab Maliki mengatakan bahwa makan sengaja di siang hari bulan Ramadan, minum atau rokokan dan semacamnya di siang hari Ramadan, kalau menurut pendapat Malikiyah itu tetap kena denda. Apa alasannya? Karena disamakan dengan jima itu hadku Ramadan, merusak kesucian bulan Ramadan. Jadi kalau mengikuti Syafi'iyah, kalau makan dulu batalkan puasa dulu benar ya. Karena ingin jima kebelet tidak kuat, makan dulu dan minum dulu, kemudian baru jima. Nah, berarti dia melakukan jima karena sudah batal. Kalau kaul Syafi'iyah, ia cukup mengganti puasanya tanpa kena denda, tanpa kena penalti. Tapi kalau menurut kehati-hatian Maliki mengatakan dia harus tetap membayar kafarat. Kenapa? Karena telah merusak kesucian bulan Ramadan. Demikian Mas Ivan dan juga kepada penanya sebelumnya. Mudah-mudahan 2 respon saya ini
Anda merasa terjawab dan Anda merasa puas, terima kasih. Yang sudah bertanya, bagi saudara-saudara yang ingin bertanya lagi silahkan komentar di bawah, insya Allah akan saya jawab semua dan akan menjadi konten kita bersama-sama. Dan yang terpenting, mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah, menjadi jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sangu bekal kita amal ibadah yang bernilai pahala dan menjadi surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.